Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dimanapun berada. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman maupun keluarga agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah inspiratif bersama Kang Deddy Mulyadi. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh penyesalan sekaligus mengandung pelajaran hidup yang sangat berharga. Seorang kakek bernama Anes datang menemui Kang Deddy Mulyadi dengan membawa pengakuan yang membuat suasana berubah menjadi sangat emosional. Apa yang sebenarnya terjadi? Hingga KDM memberikan teguran keras kepada kakek tersebut. Mari kita simak rangkuman ceritanya sampai selesai. Suasana yang semula terlihat biasa berubah menjadi penuh haru ketika seorang pria lanjut usia bernama Kakek Anes datang menemui Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Kedatangannya bukan untuk meminta bantuan materi, melainkan membawa sebuah kisah hidup yang selama puluhan tahun ia pendam sendiri. Di hadapan KDM, Kakek Anes mengaku telah meninggalkan keluarganya selama kurang lebih 27 tahun. Keputusan tersebut membuat dirinya terpisah dari istri dan 5 orang anak, perempuan yang saat itu masih membutuhkan sosok seorang ayah. Selama bertahan-tahan, ia hidup jauh dari keluarganya hingga akhirnya memberanikan diri datang untuk menceritakan semuanya kepada KDM. Mendengar pengakuan tersebut, raut wajah KDM langsung berubah. Ia tampak terkejut sekaligus prihatin. Bagi KDM, seorang ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya. Karena itu, ia merasa perlu menggali lebih dalam alasan yang membuat kakek Anes sampai meninggalkan keluarga dalam waktu yang begitu lama. Ini Pak begini ya, saya kenapa istilahnya orang dagang atau jualan biasanya 3 bulan pulang ke rumah, setahun pulang. Kenapa saya bisa sampai 28 tahun? Berarti ada masalah. Oh, Bapak dagang? Ya. Bapak di mana? Di Bangkanya dagang? Di Bangkanya di air hitam Pak. Ya, oke. Dagang apa? Dagang jualan tahu atau Sumedang. Dua tahu punya warung? Yang di lampu merah itu Bapak dulu pernah ke Belinyo kan? Bapak punya warung atau dagang asong? Dagang asong Pak. Oh, Bapak dagang asongan di Bangka? Jauh-jauh amat dagang asongan di Bangka? Ya dulu Pak, karena istilahnya karena apa? Nggak pulang-pulang. Bukan, dagang asongan tahu? Iya, tahu. Tahu Sumedang yang diplastikin? Iya, diplastikin tuh. Bapak di Bangka? Di Bangka. Istri Bapak di Bangka? Oh, di sini Pak. Kan Bapak jualan tahu Sumedang di asongan jauh-jauh amat ke Bangka? Ya namanya lagi istilah ada. Kalau dagang asongan kan di Bandung juga bisa. Kenapa harus ke Bangka? Betul, kan kalau lihat pelanggan kan lebih banyak di kita dong jumlah orang. Ya makanya Pak saya udah bilangin tadi kenapa kalau kita usaha biasa kan setahun pulang. Nah, kenapa saya sampai 27 tahun nggak pulang-pulang, baru pulang sekarang. Bapak kan istrinya di sana, iya, di Majalaya. Iya. Bapak gimana nemuin istri? Satu Pak, sebetulnya karena ada di hati saya ada suatu masalah. Enggak, bukan urusan satu masalah Pak. Bapak punya istri. Iya. Istri Bapak 27 tahun ditinggalkan. Iya, tinggalkan. Apa Bapak nggak dianggap suami nggak bertanggung jawab? Iya betul Pak, karena kan istilahnya saya dari hati Pak ya. Enggak, bukan urusan dari hati. Bapak meninggalkan istri 27 tahun loh Pak. Iya. Bapak suami nggak bertanggung jawab loh Pak. Iya betul, ada yang ya terima sih juga Pak. Bapak punya anak? Punya Pak. Di mana? Di Majalaya. Berarti anak Bapak berapa orang? 5 orang perempuan. Bapak meninggalkan anak perempuan 27 tahun loh Pak. Betul Pak. Yang satu umur berapa sekarang? Yang satu udah pada dewasa. Udah nikah? Iya. Waktu nikah Bapak nggak jadi saksi? Nggak jadi wali? Oh pernah yang satu Pak. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi enggak. Bapak tidak jadi wali? Iya. Waduh. Yang satu lagi? Ya, yang wali cuma yang satu aja Pak. Bapak dari anak Bapak 5, yang sudah menikah berapa? Ya, semua udah nikah. Semua udah nikah. Perempuan berapa? Perempuan 5 Pak. 5-5-nya perempuan? Iya. Dari 5-5-nya perempuan? Iya. Bapak hanya satu menjadi wali bagi anak perempuan Bapak. Bapak tega banget sih sebagai ayah. Betul banget. Bapak sebagai ayah kok tega banget Ya. Pak? Karena dulu pas sebelum berangkat itu ya, diserta dulu ya. Nggak, sebentar dulu Pak. Saya marah Pak. Ya. Karena saya tuh punya anak perempuan. Bagaimana seorang ayah itu sayang banget sama anak perempuan. Ya. Beda dengan anak laki-laki Pak. Kalau anak laki-laki nikah, pergi sendiri nikah tanpa orang tua juga nggak apa-apa, laki-laki. Ya. Ini perempuan nikah ya harus ada walinya. Ya, ya.
merasa dosa gitu Pak. Bapak dagang, di sananya dagang asongan. Iya. Bapak kawin lagi ya di sana? Pernah juga. Berapa kali kawin lagi di Bangka, Pak? Di Bangka tuh Pak 3 kali. 3 kali kawin lagi? Ya karena di sana kan orangnya di sana memikirkan hanya ini kan, hanya uang aja. Oh, bukan, nggak boleh begitu. Iya. Perempuan kalau nikah laki-laki pasti perlu uang. Iya. Bapak berarti Bapak di Bangka nikah 3 kali. Iya. Bapak ninggalin anak perempuan di sini. Iya. Bapak kok jadi laki-laki gini-gini amat sih, Pak? Iya, makanya Pak memang saya terima gitu kan kesalahan. Terus Bapak nemuin saya apa maksudnya? Begini Pak, saya ke satu silaturahmi gitu. Jadi maksud saya akan menceritakan tentang masa 27 tahun gitu kan. Terus tujuan menceritakan 27 tahun sama saya tujuannya apa? Ya, ini maksudnya Pak supaya tahu gitu kan. Terus tahu mohon maaf, saya untuk tahu untuk apa? Ya maksudnya Pak, begini saya kan semenjak pergi itu kan orang tua kan menjual sawah. Oke, Ya. Bapak pergi meninggalkan Majalaya. Ya. Terus kenapa? Orang tua saya kan menjual sawah. Nah, waktu itu kan saya sebagai apa istilahnya dianggap orang yang paling besar gitu kan. Paling besar jadi dipercaya gitu kan. Suatu ketika waktu mau menjadikan tanah mengambil uang karena saya dikasih komisi. Oke. Dikasih komisi Pak, jadi disangkanya Gimana maksudnya? disangkanya Pak sama adik itu sama family itu kan disangkanya kita tuh punya untung besar dari itu. Matiin dulu HP-nya, Pak. Setelah mendengar seluruh pengakuan kakek Anes, KDM tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan alasan mengapa seorang ayah bisa meninggalkan istri dan 5 anak perempuannya. Hingga 27 tahun lamanya. Dalam percakapan tersebut, KDM juga menyinggung fakta yang membuat suasana semakin menyentuh. Dari 5 anak perempuan yang dimiliki kakek Anes, hanya 1 orang yang sempat ia walikan saat melangsungkan pernikahan. Sementara 4 anak lainnya harus menjalani momen sakral tanpa kehadiran ayah kandung sebagai wali nikah. Hal itu membuat KDM semakin menegaskan bahwa kehadiran seorang ayah bukan sekadar soal mencari nafkah, tetapi juga mendampingi anak-anak dalam setiap fase penting kehidupan mereka. Menurutnya, ada tanggung jawab moral yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Kakek Anes hanya bisa tertunduk mendengarkan setiap nasihat dan teguran tersebut. Ia menerima kemarahan KDM sebagai bentuk kepedulian dan mengakui bahwa banyak penyesalan atas keputusan yang pernah diambil di masa lalu. Saya marah nih, Pak, jujur aja. Bisa kamu punya untung besar gitu. Oke, Bapak waktu dulu orang tua menjual tanah. Iya, Yang menjual siapa? yang menjual itu kan ke Surapukan. Pak, matiin, Pak. Jadi memang seluruh orang tua. Yang menjual Bapak. Yang menjual memang sudah klop semuanya. Ya, oke. Ya. Yang menjual Bapak. Ya, semua saya suruh menjual. Bapak disuruh menjual Ya. oleh orang tua. Orang-orang Semua yang sepakat, sepakat. keluarganya ada berapa orang? Ada 13. Oke, 13 orang bersepakat menjual tanah. Ya. 27 tahun yang lalu. Menjual tanahnya berapa hektar? Sekitar 400, sekitar nilai uangnya 190 juta. Bapak anak yang paling gede ya? Ya. Biasanya anak paling gede itu suka nakal. Ya, betul Pak. Bapak anak paling gede kan? Ya. Super. Ini tidak semua ya, Pak ya? Ya, ya, betul. Biasanya anak paling gede itu suka pelit sama adik-adiknya. Ya, betul. Dia suka banyak menghabiskan, kemudian suka pelit sama adik. Apakah Bapak termasuk itu? Enggak Pak. Justru saya tuh Pak, sampai saya mau dikasih sama penjual ya, 750 sampai dibedoin lah. Oke, oleh Bapak menjual tanah berapa nilainya? 190 juta. 190 juta. Ya. Oke, Bapak terima komisi nggak? Enggak Pak, Oke, uang 190 juta dikemanain? orang tua yang terima itu. Diambil sama orang tuanya. Ya, saya mau Ya, tahu menang. ya sudah. Terus urusannya apa dengan Bapak kabur? Nah begini Pak, waktu itu kan komisi ini kan dibatalkan ke saya. Oke, Bapak asalnya mau dikasih 750.000, Ya, dibatalin. dibatalin. Terus kenapa? Terus karena orang tua saya pinjam ke orang tua
Pak saya pinjam aja 5 juta waktu itu untuk beli bubutan, mesin bubut. Bapak dibatalin, akhirnya Ya. Bapak pinjam uang ke orang tua. Ya. Yang orang tua Bapak terima 150 juta. Ya. Dikasih Bapak 5 juta. Enggak Pak, enggak. Oke. Sedikit pun. Nah, terus masalahnya apa? Terus masalah komisi itu ada komisi kan yang pihak orang lain. Dia dikasih komisi 1% dari orang tua. Itu juga oleh yang punya komisi itu 1% itu berarti 1.900.000. Nah, yang menerima uang 1.900.000 nih, mengkos ini saya mau ngambil, enggak itu hak kamu. Oh, bagus lah Bapak. Hak kamu, sampai jadi biarin lah. Oke, Enggak, Bapak nggak ngambil, siapa yang ngambil 1.900.000? yang si Ikin sebagai perantaranya. Oke, terus akhirnya Bapak kenapa? Aduh saya memasak, saya mau hari aneh. Bapak minjem 5 juta nggak dikasih sama Nggak orang dikasih. tua, ngasih 1.900.000 nggak diterima. diterima Nah, karena terus, hak orang Pak. oke, Ya. Bapak terus ngapain setelah itu? Aduh saya mikir gimana, saya udah nggak dipercaya lagi nah siapa beritahu 98. Nggak dipercaya sama siapa? Ya sama orang tua gitu kan pinjam. Oh, Bapak sedih Ya. karena pinjem uang 5 juta ke orang tua nggak dikasih Ya. atau minta lah. Ya. Terus akibat sedih Bapak jadi apa? Oh ya pikir mana perusahaan begini udah karena keadaannya Pak pergi. Pertanyaannya adalah apa kaitannya Bapak pergi dari rumah meninggalkan anak 5 Ya. ke Bangka dengan Bapak urusan dengan orang tua Bapak? Ya. Ya. Itu kan urusan Bapak dengan orang tua Bapak, Ya, dengan ya. saudara Bapak. Ya, betul. Kenapa Bapak jadi ngorbanin anak-anak Bapak? Ya, ya memang salah juga siapa terima kasih. Terus di sananya Bapak kawin lagi sampai 3 kali lagi. Ya. Enak kan kalau kawin? Ya. Kalau kawin enak nggak? Ah, Enggak, saya nanya. Ya. Kawin 3 kali di sana enak nggak? ya namanya Pak yang ngurus rumah tangga gitu kan. Ya kan, Bapak punya anak nggak di sana di Bangka? Nggak, Pak. Oke. Ya. Bapak ninggalin anak 5 loh, Pak. Ya. Nanti ke gimana kalau anak sekarang ketika Bapak ke sana, Ya. anak-anak Bapak nggak mau nerima Bapak? Ya. Udah ketemu saya. Sudah ketemu? Sudah ketemu. Kapan? Baru 1 bulan Pak di sini. Oh, Bapak sudah sebulan di Majalaya. Tinggal bikin surat pindah. Bapak diterima Ya. oleh Anak-anak Pak. anak-anak Bapak. Ya, ya. Sudah diterima dirawat. Nggak boleh. Bager. Nggak boleh pergi lagi. Ya bager anak-anak Bapak, mau nerima Bapak. Itu banyak loh yang anak-anaknya marah. Nah, Bapak nggak nguruskan, iya. udah tempo ribu balik ke Ima. Ya, betul. Itu loh, Pak, saya marah Pak, jujur aja. Kenapa saya marah? Saya merasakan sekali bagaimana pedihnya anak-anak perempuannya yang ditinggalkan oleh bapaknya. Iya. Ngambek saya ke Iya, Bapak. pasti. Nah, terus Bapak apa tujuannya ke sini? Ini satu Pak, saya ini kan punya usaha di Bangka Pak ya. Di Bangka itu kan sosialnya tinggi ya. Kalau dihitung saya dikasih 100.000 dapat lah dari orang DPR, orang Polwan gitu kan, yang ngasih sambil jual tahu gitu kan. Ya kita juga masa kita dikasih terus ingin lah melemparkan lagi Pak, karena kebetulan yang dagang yang lain itu kan dipinjamin uang dari saya. Dia ini mau bayar udahlah Pak, bayar bendera lah, kata ada orang ini kurang kadung orang lain. Nah, dah begitulah kata saya, kita juga mau membuktikan kebaikan. Nah, dimana ini supaya dibagikan di sini gitu Pak. Wah, nggak ada kaitannya Pak. Bukan. Bukan. Iya, nama saya. Ini saya Bapak ngasihin bendera sama saya. Coba manfaatnya buat saya apa? Iya, untuk ke mobil-mobil gitu Pak. Untuk ke mobil-mobil. Ya kok sama Bapak aja dikasihin Ya. ke mobil-mobil, saya harus ngasihin bendera ke mobil-mobil. Ya. Sama Bapak aja kasihin ke mobil-mobil. Jangan, saya makan bendera bisa beli, Iya, Pak. betul, betul Pak. Bisa beli. Atas. Terus kemudian kalau Bapak ngasihin bendera ke saya, kemudian saya ngasih ke mobil-mobil, Ya. perasaan kurang pas, Pak. Ya, karena apa? Karena hati saya Pak, alhamdulillah kita ya punya gubernur yang baik, misalnya kayak saya. Iya, punya rakyat yang kayak Bapak. Ya, kedua gitu Pak ya. Oh, gubernurnya baik, rakyatnya kayak Ya. Bapak, kepang majikan ditinggalkan, anak 5. Berani Dulu bisa itu kawin 3 kali. kebenaran gitu kan bisa. Ya alhamdulillah kita bisa. Awas ya Om, kayak dia Ya. tengke sama saya. Ya. Awas kamu. Aku mah marah bener sama si Ya, Bapak. betul. Setelah suasana mulai mereda,
Kakek Anes kemudian menyampaikan maksud lain dari kedatangannya. Ia membawa sejumlah bendera merah putih yang sengaja dipersiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat. Dengan penuh harap, ia meminta bantuan kepada KDM agar berkenan membagikan bendera-bendera tersebut kepada orang-orang yang ditemui. Permintaan sederhana itu menunjukkan bahwa di balik kisah hidupnya yang penuh penyesalan, kakek Anes masih memiliki keinginan untuk berbagi dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. KDM pun mendengarkan permintaan tersebut. Meski sebelumnya memberikan teguran yang cukup keras, suasana perlahan berubah menjadi lebih hangat. Teguran yang disampaikan bukanlah bentuk kebencian, melainkan pengingat bahwa setiap orang harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang pernah diambil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa penyesalan memang tidak dapat mengubah masa lalu. Namun, mengakui kesalahan, menerima nasihat, dan berusaha melakukan kebaikan merupakan langkah awal untuk memperbaiki diri. Sok sekarang Bapak kesini nganterin bendera. Terus ngasihin ke saya benderanya untuk dikasih-kasih Ya. di sini ya buat apa saya mah Pak? Ya. Sama Bapak aja di sana di Majalaya dibagiin benderanya sama mobil-mobil. Ya maksudnya supaya di sini Pak, di sini yang parkir gitu kan dikasih. Oh jangan loh Pak, jangan sama Bapak aja. Ya, maksudnya saya yang ngasihkan boleh, yang membagikan. Oh jangan, udah Bapak aja di Majalaya nanti pas mau Agustusan, Ya. Bapak di jalan benderanya dibagi-bagi. Ya, betul. Gitu Pak. Ya, semoga karena hati saya Pak bisa rela kan istilahnya. Enggak, pokoknya kalau hati saya memang sengaja mau ke sini kan supaya istilahnya ada rekan saya juga antara silaturahmi dan Bapak gitu kan. Itu. Ya udah kan udah silaturahmi, Bapak sudah menceritakan gitu loh Pak. Kemudian itu Bapak banyak teman-temannya memberi bendera saling sama saya. Lebih baik benderanya oleh Bapak dibagikan langsung nanti di Majalaya. Kan nanti Bapak pulang lagi ke Majalaya. Iya, ke Majalaya. Sekarang di Majalaya tinggal di mana? Di rumah adek Pak. Jadi Bapak sudah nggak punya rumah? Nggak punya anak kan, anak sudah punya rumah. Oke, dulu waktu Bapak meninggalkan Majalaya, Bapak punya rumah? Ada apa rumah dari orang tua perempuan. Oke, orang tua perempuan tuh dari mertua? Ya, mertua. Dari mertua Bapak? Ya. Nah sekarang Bapak statusnya sama istri Bapak apa? Karena dia udah meninggal Pak. Oh istrinya Udah meninggal. meninggal Kapan? kurang lebih 1 tahun. Jadi Bapak tidak diceraikan istrinya? Tidak Pak. Sampai meninggal? Ya. Dosa loh Pak. Ya memang betul kan saya terima. Bapak pergi dari situ gara-gara urusan tidak dipercaya oleh orang tua, tidak dikasih duit. Ya. Tapi Bapak meninggalkan istri dengan anak-anak 5. Ya. Aduh, sampai istrinya meninggal. Dikirim antara. Ya. Tapi Bapak itu kawin deui. Bangor Bapak Jadi mah. Pak begini, jadi ketemu sama kawan saya ada di Bangka tuh. Bukan. Bapak ini kan katanya kecewa karena sama orang tuanya nggak dipercaya, ya kan? Pinjam duit 5 juta nggak dikasih, terus pergi ke Bangka, Ya. kabur pundung. Ya. Tapi Bapak meninggalkan istri dan 5 anak perempuan. Betul. Istri Bapak tidak dikiriman. Ya. Teu arti Pak. Ya. Itu nyambung antara peristiwa Bapak dengan orang tua dengan sikap Bapak pada istri Bapak. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak ketika Bangka, Bapak dagang di situ dagang tahu, kenapa nggak pernah ngirim sama istri? Ya. Kenapa nggak ngirim sama istri? Ya namanya usaha kas-kasan gitu Pak. Bukan, kawin deh bisa. Ya. Pertanyaan saya, kenapa nggak ngirim sama istri? Ya. Sama anak-anak? Selama 27 tahun anak-anak Bapak ditinggalkan, anak-anak Bapak diurus sama siapa? Cuma begitu kontak waktu tahun 2022 kalau nggak salah sudah ketemu teman saya gitu kan, yang ngirim juga ke anak pandai sini. Bukan pertanyaan saya. Kenapa Bapak sampai meninggalkan tanggung jawab terhadap istri dan anak? Iya, memang saya juga ngerasa bersalah. Saya menanya aja, bukan ngerasa dosa. Kenapa Bapak meninggalkan tanggung jawab terhadap istri dan anak? Nah, karena kesakitan saya itu bisa. Kan Bapak sakit sama orang tua Bapak, Iya, bukan sama istri Bapak. dari- Udah nyambung. Nyambung nggak Om? Dari situ Pak. Nggak nyambung Pak.
Bapak sakit hati sama orang tua Bapak. Ya. Kenapa Bapak menyakiti istri dan anak-anak Bapak? Ya, Kecuali Bapak disakiti sama istri Bapak. nggak ada dengan keluarga Pak. Iya, makanya kalau Bapak disakiti oleh istri Bapak, Bapak pergi Ya. meninggalkan istri, wajar. Ya, Ini mah Bapak ribut dengan orang tua Bapak. Ya. Bapak pergi meninggalkan istri dan anak. Ya. Sok coba nyambung nanti mana? nah bakat minggu kayak isa kakek Enggak, Bapak kehel kan sama orang tua, Iya, bukan? iya, betul. Kenapa ya kehelnya sama orang tua yang harus menderita istri dan anak-anak Bapak? Iya. Istri Bapak nikah lagi nggak selama 27 tahun? Enggak. Tuh. Istri Bapak menungguin di rumah setia sampai meninggal. Ini Pak, punten ya Pak ya. Di Jawa Barat itu banyak nih yang kayak gini kayak Bapak. Ninggalin istri, kawin lagi, ninggalin anak 3 atau 4. Nanti lahirlah kemiskinan baru, anak-anaknya terlantar. Gitu. Nah, untung Bapak anaknya baik. Ya. Bapak masih diterima sama anak Bapak. Ya, makanya suruh jangan pergi ke Bangka lagi, suruh anak Oh, jadi sekarang tinggal sama anak Bapak yang mana? ya yang bungsu Yang bungsu. Udah nikah, udah punya anak. punya. Suaminya kerja. Nggak ada, suami meninggal. Suaminya meninggal. Terus anak Bapak yang bungsu ini hidupnya dari apa suaminya meninggal? Ya ini Pak, ngewarung ya. Ngewarung. Di mana? Di kampung Di mana? kampung Bojonggede Pak. Kampung Bojonggede RT RT Kilo Pak. RT Tilu. Dia punya warung. Punya warung. Punya anak berapa? Punya anak satu. Hidup lah ya. Ya, hidup lah. Oh, kata Bapak masih bager, anak bungsu nerima. Ya. 27 tahun Bapak ditelantarkan anak Bapak. Ya. Gitu. Terus sekarang Bapak mau kemana? Mau pulang lah. Oh, ya udah. Ya, saya juga belum ketemu usaha, mungkin apa-apa gitu kan. Namanya baru bulan di sini ya. Usaha apa. Sekarang istri yang di Bangka gimana? Udah dicerai semua. Udah cerai Ya, semua. satu, kedua udah dicerai satu. Oh. Jadi terakhir cuma karena Pertama nikah sama umur berapa dulu? umur waktu itu kan tahun 2007. Waktu itu kan umur 52. Bapak umur 52. Oh, ya. Punya istri umur berapa? Umur 48. 48. Janda. Ya, Terus yang kedua nih cerai. cerai. Nikah lagi sama umur berapa? Nikah lagi sama umur 51 Pak. Satu. Terus nikah lagi? Yang terakhir Pak, orang masih orang Bandung ya. Orang Bandung. Umur berapa? Umur 48 Pak. Jadi di bawa lari sama laki-laki itu. Ya itu mah balasan buat Bapak. Iya memang kayak ya. Meninggalkan istri yang setia. Terus gimana Bapak bisa pulang ke Majalaya? Apa? Gimana ceritanya Bapak bisa pulang ke Majalaya? Kemudian kan kontrak udah tahun Pak anak ya. Dia suka ngasih ke anak semua juga kan. Oh, Bapak suka ngirim sama ya, anak. begitu sudah ketemu kontak. Terus? Ya itu. Udah Pak pulang, katanya udah tua. Ya saya juga nurut lah, kan. Akhirnya pulang. Ya, pulang. Pulangnya naik apa? Naik Bis. Kemarin saya dikasih ongkos dari paguyuban Sunda dari Batam. Mau paguyuban Sumber Ya, Batam. ya. Naik apa pulangnya? Pulangnya pesawat. Pesawat. Ya. Dikasih sama paguyuban Sunda. Paguyuban Sunda. Dipulang ke Ya, dipulang ke. aki-aki Bangor teh. Ya. Sekarang pulang lagi ke Majalaya. Majalaya. Nanti benderanya dibagiin aja sama Bapak Ya. di Majalaya. Ya istilahnya alhamdulillah ketemu sama Bapak Gubernur gitu kan, alhamdulillah Yang penting Bapak mah sehat. sehat. Alhamdulillah. Sekarang tebus dosa sama anak-anak. Cuma selama 27 tahun, Pak, 28 tahun ya, saya sakit cuma 2 kali. Oh, alhamdulillah. Ya.
sekali 3 hari, sekali 2 hari. Ya bagus, sehat. Alhamdulillah. Bapak itu aja kan? Ya. Sudah, Bapak pulangnya ke Majalaya ya? Ya. Udah pulang lagi, benderanya nanti bagiin di Majalaya ke mobil-mobil. Gitu Pak. Gitu Pak. Iya, ya. Ya nuhun Pak, nuhun. Demikian rangkuman kisah dari video Lembur Pakuan kali ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, bertanggung jawab terhadap keluarga, serta tidak menyia-nyiakan waktu bersama orang-orang tercinta. Karena keluarga adalah tempat pertama yang akan selalu menerima kita dalam keadaan apapun. Apabila ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, mari jadikan sebagai bahan introspeksi agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini cerita agar semakin banyak orang yang bisa mengambil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.